Gorontalo merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara melalui Undang-Undang 38 Tahun 2000 yang diresmikan pada tanggal 16 Februari 2001 oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nento SE. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Seksi Angkutan Pelayaran dan Penyeberangan di Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo. Saya merupakan peserta PKP Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 2 tahun 2025 di BPSDM Provinsi Gorontalo. Pada saat ini saya memaparkan aksi perubahan saya Salam Satu Jangkar, strategi dalam optimalisasi integrasi data untuk mewujudkan efektivitas pelayanan angkutan perintis, laut, udara, dan penyeberangan di Provinsi Gorontalo. Transportasi mempunyai peran yang sangat strategis dan penting sebagai pendukung kegiatan pembangunan perekonomian, industri dan perdagangan di suatu wilayah, serta menghubungkan Indonesia dengan luar negeri terutama dalam angkutan barang ekspor, impor, termasuk juga di wilayah Provinsi Gorontalo. Saat ini simpul transportasi baik transportasi udara, transportasi laut maupun penyeberangan di wilayah Provinsi Gorontalo terdiri dari 2 bandar udara, yaitu Bandara Jalaluddin Gorontalo dan Bandara Panua Pohuwato, 2 pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Gorontalo dan Pelabuhan Anggrek, 2 pelabuhan pengumpan regional yaitu Pelabuhan Tilamuta dan Pelabuhan Kuandang, serta 1 pelabuhan pengumpan lokal yaitu Pelabuhan Bumbulan. Selain pelabuhan laut, terdapat juga 2 pelabuhan penyeberangan yaitu Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Marisa. Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan menghadirkan layanan transportasi yang terjangkau untuk melayani daerah-daerah tertinggal, terpencil dan terluar dengan bersinergi bersama pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan RI melalui program angkutan perintis, baik laut, penyeberangan maupun udara, dan saat ini untuk angkutan perintis laut di Provinsi Gorontalo terdapat 3 pelabuhan pangkal, yaitu Pelabuhan Pangkal Gorontalo, KM Daraki Nusa, dan Sabuk Nusantara 76, Pelabuhan Pangkal Tilamuta, KM Sabuk Nusantara 113, serta Pelabuhan Pangkal Kuandang, KM Sabuk Nusantara 97, KM Camara Nusantara 05. Untuk angkutan perintis penyeberangan yaitu Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo, KMP Tunatomini dan Pelabuhan Penyeberangan Marisa, KMP Cengkeh Avo, serta angkutan perintis udara. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 91, dan PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Dalam hal evaluasi dan pelaporan tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan yaitu 1. Penyampaian laporan layanan angkutan perintis laut, udara dan penyeberangan dari UPT Kementerian Perhubungan RI belum dilakukan secara rutin sehingga data seringkali belum diperbarui dan baru disampaikan saat dibutuhkan. 2. Data dari sektor angkutan perintis perhubungan laut, udara dan penyeberangan masih bersifat parsial belum terintegrasi. 3. Format laporan masih berbeda-beda sehingga menyulitkan pengolahan data. 4. Laporan masih manual dan belum tersimpan dalam suatu sistem sehingga tidak bisa diakses di mana saja dan kapan saja. 5. Belum ada personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab laporan sehingga menyulitkan koordinasi dan komunikasi. Karena latar belakang ini, maka saya mengangkat aksi perubahan Salam Satu Jangkar. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Satu Jangkar resmi dilaunching. Terwujudnya dukungan stakeholder internal dan eksternal. 2. Terbentuknya tim efektif Salam Satu Jangkar. 3. Terbentuknya data dukung angkutan perintis. 4.
Tersedianya media pengintegrasian data. 5. Terbentuknya wali data Salam 1 Jangkar. 6. Terwujudnya pemahaman stakeholder tentang Salam 1 Jangkar. 7. Tersedianya data yang terintegrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ibu Syahida Rizjaribi selaku Wakil Gubernur Gorontalo. Saya Idrus MT Mopili, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Saya Dr. Estin Tuli, SE MSI sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo. Itu saya Dr. Anda Sofyan Ibrahim MSI, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Saya Dr. Insinyur HM Jamal Ngandro, ST MSI, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo. Saya Sahrul Diki, SSTP MDF, selaku PLT Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, Setda Provinsi Gorontalo. Saya Joko Harjani, selaku Kepala Bandar Udara Jalaluddin Gorontalo. Saya Trinugroho, Kepala Satker UPBU Bandar Udara Popopulpul, membawahi Satpel Bandar Udara Panua Pohuwato. Saya Kepala Kantor PSOP Kelas 3 Gorontalo, Jatra Yogi Irawan. Saya Subur Harjo, SSIT, Kepala Kantor UPP Kelas 3 Adelamuta. Saya Power Panjaitan sebagai Kepala Kantor UPP Kelas 3 Kuandang. Saya Bupati selaku Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Provinsi Gorontalo. Dengan ini mengapresiasi dan mendukung semangat aksi perubahan yang diajukan oleh Saudari Linda Mentor Sarjana Ekonomi peserta PKP Angkatan 2 yang berjudul Salam 1 Jangkar. Strategi dalam optimalisasi integrasi data untuk mewujudkan efektivitas pelayanan angkutan perintis laut, udara, dan penyeberangan di Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1 Jangkar. Ingat perintis. Salam 1 Jangkar. Berkat kolaborasi dan sinergitas dari semua pihak saat ini Salam 1 Jangkar sudah bisa diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum, instansi pemerintah dan pelaku usaha yang merupakan tujuan jangka menengah dari aksi perubahan Salam 1 Jangkar. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik. Inovasi ini sebagai salah satu solusi dalam hal penyediaan data-data khususnya di sektor transportasi, baik data infrastruktur maupun data produktivitas yang tentunya saling terintegrasi dan terupdate secara real-time. Mana data tersebut kami butuhkan untuk sebagai database kami terkait potensi komoditi yang diperdagangkan baik yang dari Gorontalo maupun yang akan masuk ke dalam Gorontalo. Langsung mengetahui berapa kira-kira jumlah muat barang yang akan dibongkar di pelabuhan maupun di bandara ataupun berapa jumlah penumpang terhadap fasilitas pelabuhan lainnya. Dengan adanya Salam 1 Jangkar, maka kami selaku pelaku pariwisata dapat memperoleh informasi transportasi secara jelas di Provinsi Gorontalo. Dengan adanya Salam 1 Jangkar, tidak perlu lagi untuk mengecek kapal yang bisa saya naiki dan cukup mengunjungi Salam 1 Jangkar karena informasi jadwal dan rute transportasi sudah tersedia semuanya.